Halo sahabat PS, bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi. Pada tayangan kali ini, saya akan memberikan pengantar untuk memahami teori sosiologi klasik. Ini penting karena bagi sebagian orang mungkin juga akan bertanya-tanya, apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan sosiologi klasik? Oke, saya akan memberikan beberapa penjelasan. Kenapa kita menyebut ini sebagai sosiologi klasik? Penjelasan yang pertama, sosiologi ini disebut sebagai klasik karena dipahami secara kronologi lahirnya teori tersebut. Juga kronologi lahirnya tokoh atau sosiolog yang mengemukakan satu teori tertentu. Maka disebut sebagai teori sosiologi klasik. Yang kedua, disebut klasik juga karena cara kita mempelajari teori tersebut itu didasarkan pada figur, pada tokoh, sehingga seakan-akan kita mempelajari biografi seorang tokoh tertentu. Dan yang ketiga, kita menyebut itu klasik diantaranya karena teori yang dikemukakan oleh para sosiolog itu bercerita atau menjelaskan hal-hal yang bersifat besar, bersifat grand teori. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, secara kronologi. Nah, secara kronologi ini dilihat misalnya diantaranya adalah karena pada proses lahirnya sosiologi generasi awal itu kita sebut sebagai klasik dibanding dengan sosiologi yang muncul belakangan. Misalnya di situ di beberapa buku yang saya miliki, di buku ini misalnya ada beberapa tokoh yang masuk dalam kategori sebagai sosiolog klasik dan teorinya disebut sebagai teori sosiologi klasik. Misalnya adalah Auguste Comte. Ini lahir pada generasi awal ketika sosiologi itu muncul. Lalu ada Karl Marx di Jerman, lalu ada Émile Durkheim di Prancis sama seperti Auguste Comte. Lalu kemudian ada Max Weber yang juga itu ada di Jerman. Lalu kemudian ada George Simmel. Ini juga adalah beberapa sosiolog yang dikategorikan sebagai sosiolog klasik. Itu kalau kita lihat secara kronologi. Lalu yang kedua adalah disebut klasik mungkin karena proses kita belajar memahami teori tersebut itu juga memahami pada biografi tokoh per tokoh. Misalnya, nanti teman-teman kalau belajar sosiologi klasik, maka kita akan membaca biografi tokoh sosiologi seperti itu. Kita mulai memahami latar belakang kehidupan dari Auguste Comte misalnya, kemudian latar belakang pendidikannya, karir akademiknya, dan kemudian baru ke teori yang dikemukakan oleh seorang sosiolog seperti itu. Itu yang saya maksud bahwa sosiologi klasik juga dicirikan oleh proses kita belajar, yaitu mempelajari tokoh per tokoh. Nanti kita akan lihat bagaimana bedanya dengan sosiologi modern yang cara belajarnya bukan pada tokoh tetapi pada cara berpikirnya. Nanti dihimpun dalam satu kelompok pemikiran yang mirip, yang sama, yang mungkin diistilahkan dengan paradigma. Nah, yang ketiga yang menjadi dasar kenapa ini disebut sebagai klasik diantaranya adalah karena teori yang dikemukakan oleh si sosiolog tadi itu lebih banyak menjelaskan hal-hal yang bersifat besar, yang kemudian diistilahkan dengan grand teori. Kita misalnya bisa lihat dari teorinya Auguste Comte itu menjelaskan tentang evolusi 3 tahap masyarakat. Itu sangat huge, sangat besar sekali. Sesuatu yang abstrak, sesuatu yang besar. Lalu kalau kita juga mempelajari sosiolog klasik yang lain seperti Max Weber misalnya, kita melihat atau mempelajari tentang rasionalitas. Lalu juga kita bisa melihat pada teori yang dikemukakan oleh Durkheim, misalnya tentang solidaritas. Jadi itu adalah tema-tema yang bersifat besar. Nah, sobat semua, itulah yang bisa kita jelaskan, kita pahami sebagai sosiologi klasik didasarkan pada 3 hal. Yang pertama pada kronologi, yang kedua pada cara mempelajarinya yang didasarkan pada kehidupan seorang tokoh, lalu kemudian ke teori. Dan yang ketiga adalah pada karakteristik teori tersebut yang menjelaskan hal-hal yang bersifat besar. Demikian sobat semua, sampai jumpa.